jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah permisi calon mantu mau lewat. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang dari segala permasalahan ini yang paling berat nih sebenarnya. Apa sih permasalahan yang paling berat ya kan? Permasalahan di mana calon mertua matre. Seperti tayangan yang berikut ini. Apa yang ngelamar minta dulu? Orang mau sembarangan le. Okay. Orang mau sembarangan. Okay. Polisi, Okay. lurah, tani tua, Okay. lentik sapi. Okay. Wong ngono-ngono ki lho ora wong sembarangan le. Sauke. Okay. Okay. Tak kabeh ku yo panggah tak tolak le. Alhamdulillah. Kae pada kalah karo sing Korea. Mboten, Bu. Korea le. Wong namung TKI Pulau Malaysia itu niki. Ki Pripun? ngomong-ngomong Napa, Bu? sampean apa cicil-cicil enggak apa ngono lho le. Double mugi ya. Wong cek calon mertua wis njaluk-njaluk ta. Ini saya mau tanya Mas Ustadz Maulana dulu. Kalau Ustadz Maulana kalau misalnya nyari menantu laki-laki anaknya perempuan nih. Ya kan banyak. Nyarinya yang udah mapan apa yang belum mapan? Yang soleh. Ya kok bisa aja. Saya pertanyaannya kan cuma dua, yang mapan apa yang belum mapan? Yang soleh. Yang soleh. Ustadz Syam nih gimana kalau kita lihat tayangan tadi nih ya kan? Aduh, berat. Pasti ada dong ya orang yang menghadapi dengan calon mertua itu yang ternyata mikirinnya materi dulu atau materialistis. Bagaimana cara menghadapinya nih menantu yang apa calon mertua yang sifatnya materialistis? Silakan Ustadz Syam, mohon izin nih coba dijelaskan. Mertua yang matre atau Matre. gimana nih? Matre, Menantu iya. yang memiliki sifat matre atau mertuanya? Menantu. Menantunya yang matre. Iya. Waduh subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ya. Ustadz Maulana. Dua-duanya Mas Fadli. sekalian dibahas lah kalau gitu. Mertua sama menantunya. Ya Allah, itulah kenapa Al-Quran selalu menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Jadi ada orang-orang yang bertanya bagaimana supaya anak saya sholat gitu. Bagaimana menyuruh anak saya berhijab. Bagaimana saya begini, bagaimana saya begini. Maka Al-Quran memberikan contoh dakwah yang sangat luar biasa. Contoh dakwahnya Al-Quran, lebih banyak Al-Quran berbicara tentang hari kiamat gitu. Jadi sedikit sekali Al-Quran mengatakan, sholatlah sedikit. Atau tunaikanlah zakat. Atau tutuplah aurat. Atau apapun itu, jauhi khamar. Sedikit, tapi Al-Quran lebih banyak bercerita tentang hari kiamat. Termasuk membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini langsung, cara menghadapinya ya dengan dakwah gitu. Dakwahnya ya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Materialistis itu sama dengan orang-orang yang namanya mencintai kehidupan dunia. Karena mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya dunia. Dunia dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dia hanyalah sesuatu yang engkau tanam lalu engkau biarkan habis begitu saja jikalau tidak diarahkan kepada akhirat. Jikalau tidak dijadikan jalan menuju akhirat. Materialistis boleh enggak? Boleh, tapi bukan itu tujuan utamanya. Bolehkah kita memikirkan materi? Harus punya menantu yang mapan. Harus. Tapi bukan itu tujuan utama. Kenapa mau mapan? Biar anakku bisa bangun pesantren. Oh bagus. Biar anakku tidak usah menjadi peminta-minta. Oh bagus malah. Memikirkan materi tapi bukan itu tujuan utama. Karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sendau gurau semata. Hanyalah sementara. Maka orang-orang yang sadar bahwa dunia hanya sementara tidak menjadikan dunia menjadi prioritas utama. Ini subhanallah. Kita di Indonesia alhamdulillah kalau ilmu agama luar biasa Masya Allah. Setiap hari kita mendengarkan Islam itu indah. Setiap hari kita mengetahui tentang akhirat, surga, neraka,
pahala, dan dosa. Tapi yang kurang di antara kita adalah skala prioritas. Kadangkala kita lebih memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat. Kita tahu bahwa akhirat yang abadi, dunia tidak abadi. Tapi ternyata kita tetap saja memprioritaskan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Wajar jikalau manusia menyukai harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal baniin wal qanatiril muqantara minadz dzahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'amil harth. Suka rumah, harus punya menantu yang udah punya rumah, punya kendaraan, punya perhiasan. Wajar. Tapi Al-Quran selalu mengingatkan bahwa yang sebaik-baiknya adalah yang di akhirat. Dakwahnya seperti itu. Jadi materialistis biasa, manusiawi, cuma harus diarahkan ke akhirat. Bener. Dan juga nggak mungkin lah kalau misalnya laki-laki atau mungkin kita juga nggak mau membahagiakan perempuannya. Iya kan gitu. dong. Pasti kan kita sebagai laki-laki punya rasa tanggung jawab yang luar biasa ya. Jadi Pengennya maharnya jangan yang memberatkan laki-laki, tapi jangan juga yang merendahkan wanita. Iya, yang penting laki-lakinya mau berusaha. Nah sekarang ini ada tayangan parodi nih ya. Tentang orang tua yang tidak suka dengan calon menantunya. Ini tayangannya nih. Nanti aku jemput ya. Iya. Kamu kan pacar anak saya. Saya terganggu kalau kamu bawa jalan dia terus. Kapan kamu nikahnya? Apa urusan ibu menanyakan itu? Orang tua punya hak untuk bertanya. Saya nggak mau anak saya kenapa-kenapa. Lagi pula ini pertanyaan sederhana. Kamu tinggal jawab mau atau tidak. Bukan hak ibu juga untuk menanyakan kepada saya. Nggak ada otaknya pada kamu itu. Cari cowok yang ada di terus mau nikah. Yang sayang sama orang tua dan bertanggung jawab jadi suamimu nanti. Tapi aku udah terlanjur sayang, Mak. Mama lihat pacar kamu tuh sukanya main game. Kamu nggak jelas. Nanti kalau sudah nikah kayak gimana? Pasti nanti dia mau nolak. Kamu ditinggal di rumah sendirian. Mana lagi anakku? Anakku! Ini bener ya kan. Ya namanya orang tua tuh pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Intinya itu sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat tadi orang tuanya itu sebenarnya orang tuanya itu bener juga. Nggak mau anaknya dipacarin. Kapan kalau mau nikah serius tanggalnya tanggal berapa kan begitu bener dong sebagai orang tua. Tapi begini, ini kan bicara masalah tentang tayangan tadi ini berkaitan dengan calon mertua yang nggak suka sama calon menantunya. Nah bagaimana pertanyaan yang tadi saya sebelum iklan nih ya. Bisa mengubah hati calon mertuanya itu bisa nggak sebel lagi sama dia, bahkan justru mencintainya dan bahkan sayang banget akhirnya sama dia. Nah bagaimana dengan mertua itu, calon mertua yang sudah terlanjur membenci atau mertua yang sudah terlanjur membenci? Penjelasannya mau izin dari guru kita Ustaz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin sasa. Giliran mertua ya. Bagaimana cara mengubah mertua yang sudah terlanjur tidak suka sama menantunya untuk berbalik menjadi suka? Yang jelas kita tetap mendahulukan prasangka baik kita terhadap mertua. Mohon maaf karena mertua adalah orang tua kita. Itu garis merahnya, benang merahnya bahwa mertua itu adalah orang tua kita. Maka solusi ketika mertua itu tidak suka sama menantunya, maka minta tolong sama anaknya mertua. Berarti ya. Istrinya atau suaminya. Nah, kadang-kala kan menantu ini tidak mesti cowok, bisa jadi cewek yang tidak disuka. Apalagi ibu mertua dengan menantu perempuan. Kadang-kala ada kelas-kelas di situ. Nah sebaiknya minta bantuan kepada pasangan atau anaknya mertua. Siapa itu pasangan kita? Apa sih masalahnya? Kenapa sih dia tidak suka? Bagus tadi tahu si Ustaz Sam. Apa itu? Bagaimana? Apa kesukaannya? Apa kegemarannya? Makanan apa? Untuk meluluhkan hatinya dengan tahabu. Cocok rokok? Tahabu kan? Tahabu. Mage, kenapa saya bahasa Bugis ya? Kenapa? Karena harusnya untuk melunakkan hati dengan memberikan bingkisan hadiah. Itu bagus itu. Bukan berarti, makanya disebut hadiah. Karena yang diberi adalah orang yang tidak pantas untuk disedekahi. Jadi kalau orang kaya itu dihadiahi. Tapi orang miskin mungkin kita kategorikan disedekahi. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang berikutnya, usahakan memperbaiki diri. Jadi jangan sibuk untuk mencari apa penyebabnya mertuaku. Bukan artinya kenapa mertuaku membenci aku, kenapa mertuaku membenci aku. Lebih bagus engkau perbaiki dirimu. Sekali lagi,
memperbaiki dirimu. Kau lihat Instagramnya mertuamu. Jangan. Perbaiki saja dirimu. Kenapa? Berarti mertuanya canggih. Ih, canggih Ustaz. Ah, Milenial iya, banget. Gak gaptek. Iya. Masalahnya mertuanya kan saya. Iya. Contoh. Iya. Nyari apa di Instagram Ustaz? Promo semua isinya. Instagramnya Padlika. Kan Padlika punya 2 anak cewek. Memperbaiki diri. Perbaiki saja dirimu. Kalau engkau sudah memperbaiki dirimu, engkau akan melunakkan hati orang. Itu yang kedua. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, hargailah mertuamu sama dengan orang tuamu. Kenapa? Karena mertua adalah orang tua kita juga. Karena orang yang sudah menyerahkan anaknya kepada kita, wahai suami. Orang yang sudah mempercayakan anaknya untuk engkau rawat, engkau dampingi. Wahai wanita, wahai istri. Jadi dua-duanya ini harus diperjelas bahwa sebenarnya mereka adalah orang tua kita. Nah, kalau sudah dilakukan 3 hal ini, memperbaiki diri, terus mencari bantuan pada pasangan, kemudian menghargai sebagaimana orang tua, tapi tetap juga susah, maka yang paling bagus kita lakukan adalah bersabar dan tetap berlaku baik terhadapnya. Atau yang bahasanya adalah berlaku ihsan. Sekalipun dia marah, kita tenang, terus mencari solusi yang baik untuknya. Masya Allah. Dia tetap tersenyum. Pantes mertuanya sayang sama dia ya kan. Luar biasa. Nah sekarang kita coba mau lanjut lagi nih Ustadz nih. Udah banyak yang mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islami Twindah. Nah, sekarang waktunya menjawab. Kalau gitu langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita bacakan yang pertama dari Instagram dari @tiramicu. Oke assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Kalau orang tua tidak setuju dengan menantu seorang duda. Sedangkan saya sendiri gadis. Bagaimana cara berbicara kepada orang tua saya agar mereka mau menerima menantu duda. Padahal laki-laki tersebut sudah bekerja. Rajin ibadah juga. Ini yang jawab kayaknya duda aja yang jawab Ini nih. harusnya jangan saya yang jawab nih. Yang jawab Ustadz. dudanya. Mana emang? Orangnya kemana orangnya? Loh, kok gak ada? Dari situ dia. Pas banget sih pertanyaannya. Enggak, ini kayaknya pertanyaan Ya titipan. Allah. Titipan Ustadz Titipan Maulana. ya, kayaknya. namanya juga tiramicu. Jangan-jangan akun palsu nih. Iya. Titipan Ustadz Maulana nih kayaknya nih. Enak aja. Lagi dideketin gadis. Ya. Silakan Jadi Ustadz. kepada semua duda dimanapun berada. Aduh, kayaknya nunjuk kepada saya. Yang dulu. salah bukan dudanya. Apa Calon itu? mertuanya gak mau terima duda Iya, takutnya. mohon izin kepada semua duda dimanapun berada, ketika engkau tidak diterima ataupun diragu-ragukan, maka tetap yang paling pertama yang kamu lakukan adalah tetap jujur. Jangan ada dusta bahwa kau punya anak, bahwa kau punya ini. Tidak boleh, nanti kekecewaan akan muncul setelah pernikahan jikalau kita menutupi sesuatu. Kemudian tetap berbuat baik, tetap berlaku baik, dan yang paling penting ini, tahan diri, beri kesempatan dia untuk dalam hal ini mertua supaya bisa menerima kita. Karena tidak mungkin langsung kita bisa memperbaiki diri. Karena mohon maaf ya, pasti dia berkata, duda berarti ada kegagalan rumah tangga dong. Kalau dudanya ditinggal hidup. Kalau ditinggal mati, aduh gimana ya, susah juga. Pasti nanti anakku dibanding-bandingkan dengan yang istri yang lama, Oh, iya. Ini yang pasti sudah lagi meninggal. Jadi sekalian- pasti begitu. Sekalian Jadi curhat. Sekalian curhat. Enggak, enak aja. Jadi harusnya Iya. sebaiknya Iya. selain kita harus bersabar, juga memperbaiki diri, memperlihatkan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Ya ini dia, duren sawit, duda keren sarang duit. Ya, ini luar biasa. Kita lanjut lagi. Ini dari pertanyaan yang berikutnya nih ya. Pertanyaan yang berikutnya dari @rosita locita. Wah ini dia. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Maaf, bapak saya temperamen, apalagi kalau masalah makan. Semua yang disediakan nggak enak semuanya, tapi makanannya habis, katanya dihabisin. Cuma itu, mulut pedas banget, apalagi kalau sambil makan, rasanya tuh nggak pengen makan kalau dia lagi ngomel di atas meja makan. Padahal hal kecil Ji, wah ini kayaknya orang Makassar nih. Tapi serasa masalah besar katanya. Bapak saya nggak pernah bersyukur, atau bagaimana nih Ustadz Syam nih, mohon izin nih, Ustadz Syam nih, coba dia hadapin nih. Ya Allah. Makanan gak enak, bapaknya ngomel mulu. Ya, tapi Enak habis. makanan, tapi habis. Kalau bapakku tidak ngomel.
Cuma dia sering merasa kurang sama makanannya, tapi bapakku ambil sendiri garam, ambil Iya. sendiri. Terus sering juga begitu, habis juga gitu. Habis. Temperamen juga sama nih pertanyaannya. Jadi subhanallah, memang menghadapi orang tua dengan berbagai macam karakternya, kita memang disuruh untuk menundukkan sayap di hadapannya. Kita harus diperintahkan untuk berlaku ihsan kepadanya. Apa itu berlaku ihsan? Sering kami ingatkan bahwa berlaku ihsan itu bukan karena orang tuanya baik. Tidak. Seorang beriman itu berbuat baik kepada orang tuanya bukan karena orang tuanya baik, tapi karena Allah yang suruh. Jadi kita itu berbuat baik sama orang tua, ya udah karena Allah yang minta. Kekerasan, temperamen tidak boleh dibalas dengan temperamen juga. Kita harus membalasnya dengan halus, dengan kebaikan. Berat memang karena pahalanya juga insya Allah besar. Makanya pahala berbakti sama kedua orang tua itu luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena tidak semua orang tua sama. Tidak semua orang tua soleh. Ada juga yang tipenya temperamen, ada juga tipe orang tua yang udah lapuk nggak mau ibadah gitu. Banyak sekali tipe-tipe orang tua. Namun kita berbuat baik, tetap berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma hal-hal kecil, kita sudah sadar bahwa itu hal-hal kecil, jangan dibesar-besarkan. Kalau memang sudah tahu dari dulu bapakku begini, ya sudah, emang karakternya sudah begitu. Anggap saja nyanyian. Kalau saat beliau makan sambil ngomel tuh anggap aja itu adalah nyanyian beliau sehari-harinya. Jangan dimasukin ke dalam hati walaupun berat. Kami tahu itu berat, akan tetapi yakinlah bahwa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik kalau kita mampu menahan sabar di hadapannya. Iya, tapi boleh juga dikasih tahu. Ya Bapak ini kalau Nabi itu nggak mau menghina makanan di depan makanannya. Boleh, Hah? tapi pelan-pelan kan kita anak kepada orang tua. Iya, gitu. ngasih tahu Tetap pelan-pelan indah, kan, kasih ya. tahu secara Jangan sampai pelan-pelan. beliau yang ceramahin, kasih Betul. orang yang diseganinya gitu. Benar. Sekarang kita lanjut lagi nih ya buat Ustadz Maulana nih. Sebagai calon mertua seandainya gitu. Sebenarnya kan kita nih boleh nggak itu atau mungkin membatalkan atau mungkin nolak calon menantu yang udah mau kita nikahin sama anak kita. Karena kita tahu ternyata wah sifatnya jelek. Saya pernah lihat dia sama cewek itu tuh anak itu kurang asem nih anak calon menantu. Nah ini bagaimana Ustadz? Cara nolak itu bagaimana yang baik? Yang jelas makwe. Tapi kiri dulu nasabah lo perlu penana barat-barat tak saja. Dene lo kita katas tak ka yarga motoro tak ka. Dia lo pakai itu we nasabah masalah ngampang. Apalagi telah anak. Irwana harus dijaga mau decek-decek. Nareko disen menjadi si panam papat masa lo derengnya nak taruh. Translatein sebelum habis. Maksud Ustadz Maulana anjurkan ayah anak-anak kan tena di sama aja punna, terjadi lagi di jamaah. apa-apa, Ya udah, yang di salam. rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini deh. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Aja nama bela-bela ya jangan tangannya. Oh, cek terus nih.